Pada episode sebelumnya kelompok Xiaoyan yang telah memasuki alam Gu. Dengan dilanjutkan awan gelap bergulung di langit, kapal perang yang sangat besar itu perlahan-lahan berhenti di atas barisan pegunungan yang tak berujung ini, menarik banyak tatapan terkejut. Semua orang di kapal perang berkumpul di depan kapal, mereka melihat jajaran gunung terjal di bawah ini dan merasakan aura dari banyak ahli dalam jajaran gunung. Cukup banyak orang yang terdiam dan berbicara. Ini memang layak menjadi markas klan Gu karena banyaknya ahli yang sudah mencapai angka yang menakutkan. Semua orang di sini adalah tamu penting dari klan Gu, maka silakan lanjutkan perjalanan saudara. Cukup banyak orang merespons dengan sopan setelah mendengar bahwa suara lansia bergema di seluruh kapal perang. Setelah itu mereka menggerakkan tubuh mereka dan bergegas turun dari kapal perang sebelum terbang menuju bangunan di tengah-tengah pegunungan. Tempat itu adalah tempat klan Gu akan menerima mereka. Xiaoyan berdiri di depan kapal tetapi dia tidak bergerak sedikit pun, matanya terpaku pada gunung di kejauhan. Tian Huo Zunze dan yang lainnya berdiri di belakangnya Xiaoyan, hanya mata dokter peri kecil yang terkunci di kejauhan. Emosi yang rumit muncul di matanya. Setelah menatap cukup lama, terlihat sesosok di atas awan terlihat mulai berjalan di atas awan. Dengan pakaiannya berkibar tampak seperti peri, dia membawa perasaan halus saat dia melangkah di atas awan dan menuju ke depan sehingga mata semua orang di kapal perang terlempar ketika mereka melihat penampilan mendadak wanita berpakaian hijau. Kejutan muncul di mata mereka. Wanita ini mengenakan gaun hijau pucat, rambut hitam panjangnya diikat secara acak saat menjalar di pinggangnya yang sempit, itu membentang sampai ke pinggulnya. Rambutnya terombang-ambing oleh angin lembut ketika bertiup, wajahnya yang cantik menyebabkan dunia ini berubah. Matanya yang memikat dipenuhi dengan perasaan halus, yang menyebabkan seseorang kesulitan memalingkan muka, yang dapat menjatuhkan sebuah kota. Kecantikannya akan menumbangkan sebuah negara. Keindahan yang tak tertandingi seperti itu benar-benar dapat membawa bencana ke suatu negara dan kota-kotanya. Menghadapi wanita seperti itu yang tampaknya dilahirkan dari aura spiritual dunia, seorang pria yang sempurna akan merasa malu di depannya, seolah-olah orang seperti itu tidak dapat ditemukan di dunia ini. Senyum lembut perlahan-lahan terangkat ke wajah Xiaoyan saat dia mengamati wajahnya dengan keakraban yang mendalam. Wanita berpakaian hijau itu mengungkapkan senyum di depan banyak mata, sosoknya yang cantik melintas dan muncul di kapal perang. Setelah itu, suara lembut terdengar di samping telinga Xiaoyan. Bentuk alamat yang akrab itu seperti palu berat yang menghantam bagian paling lembut di dalam hati Xiaoyan. Dia merasakan dorongan untuk merangkul orang ini di depannya. Gadis kecil, kamu menjadi lebih dan lebih cantik. Xiaoyan dengan paksa menahan dorongan itu. Dia dengan lembut tertawa, mengulurkan tangannya dan menggosok kepala Sun Er di depan tatapan para prajurit yang terpesona dari tentara terendam hitam. Guzen menatap wanita itu, yang telah mengungkapkan senyum yang indah namun, dia hanya tersenyum pahit. Dia sadar bahwa senyum seperti ini adalah sesuatu yang telah mekar karena orang ini, tampaknya hanya ketika dia berada di depan orang ini, dewi perempuan yang tidak peduli. Sun Er benar-benar mengungkapkan emosi seperti wanita muda. Orang kecil ini sebenarnya telah terhubung. Dia heran orang-orang dari klan Gu memperlakukannya seperti itu namun, anak kecil ini benar-benar terlalu hebat. Pria muda yang tampak lembut dari klan Yan menonton adegan ini dari sudut kapal perang. Wajahnya tanpa sadar dipenuhi dengan kekaguman. Ini tidak akan mudah. Klan Xiao saat ini bukanlah klan Xiao dari saat itu. Wanita berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya menghentikan matanya pada Sun Er sebelum berbicara dengan lembut. Haha, kamu jangan meremehkan Xiaoyan. Karena Xiaoyan mampu berjalan ke tahap ini di mana bahkan kita harus memandangnya dengan serius. Dari klan garis keturunan yang terbuang, bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Bukan tidak mungkin bagi klan Xiao untuk makmur karena dia. Huo Xuan tertawa dan berbicara dengan acuh tak acuh. Beberapa orang di samping tanpa sadar mengangkat alis mereka ketika mereka mendengar Huo Xuan memuji Xiaoyan namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak benar-benar mempercayai kata-katanya. Xiaoyan, bisakah kamu menemani Sun Er berjalan-jalan? Sun Er secara singkat mengenang masa lalu dengan Xiaoyan sebelum dia tersenyum. Setelah itu dia bergegas menuju pegunungan. Xiaoyan di belakangnya perlahan-lahan menarik napas.
dia sadar bahwa alasan Sun Er menunjukkan dirinya kepadanya karena dia ingin menunjukkan tekadnya kepada beberapa orang di klan Gu. Karena gadis ini telah bertindak tanpa rasa takut, maka Xiao Yan secara alami tidak akan bertindak pengecut. Karena ini masalahnya, izinkan saya untuk melihat betapa hebatnya klan Gu ini. Sebuah kebanggaan melonjak ke dalam hati Xiao Yan ketika dia melirik pegunungan yang terus-menerus yang tampak meresap dengan aura kuno. Xiao Yan tertawa keras dan melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil dari kapal perang. Setelah itu Xiao Yan dengan cepat mengejar Sun Er. Namun persepsi spiritual tajam Xiao Yan menangkap 10 mata yang sangat kuat menyapu tubuhnya saat Xiao Yan meninggalkan kapal perang. Semua mata ini berisi tekanan yang sangat kuat, seolah-olah bahkan ruang di sekitarnya telah hening saat ini. Ekspresi Xiao Yan tenggelam ketika dia merasakan perubahan ruang di sekitarnya. Orang-orang dari klan Gu ini benar-benar ingin mengajarinya dengan kejam. Api panas tiba-tiba meledak di langit pada saat itu. Gelombang api menakutkan menyebar dengan cara bergemuruh dengan Xiao Yan di tengah. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan cukup banyak orang di kapal perang untuk mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu api surgawi yang kuat. Seketika ekspresi wanita berpakaian merah bernama Huo Zi mengungkapkan perasaan aneh di matanya. Di saat Huo Zi menatap sosok di dalam gelombang api, pada saat yang sama, segel api di antara alisnya juga menjadi lebih panas. Nyala api mengamuk dan menyebar. Seketika ruang hening di sekitarnya tiba-tiba terpecah pada saat Xiao Yan melangkah dengan nyala api dan melayang tinggi di langit. Matanya terkunci pada titik-titik tertentu dalam pegunungan. Pemilik tatapan ini sangat kuat, namun itu benar-benar mimpi yang konyol jika mereka ingin mengandalkan tekanan yang ada di mata mereka untuk menekan Xiao Yan. Seruan terkejut muncul dari pegunungan setelah mereka melihat Xiao Yan memecah ruang mereka dengan cara yang mudah. Sungguh lancang, apakah Anda tidak tahu etiket itu? Menyerang saat Anda bertemu dengan tamu dari klan Gu? Apakah Anda mencoba membuat orang lain berpikir bahwa klan Gu kita penuh dengan orang barbar? Tubuh indah Sun Er melintas dan muncul di samping Xiao Yan ketika gelombang api melonjak. Matanya yang cerah sedingin es ketika dia memandangi pegunungan. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh bergema, kata-kata nona muda terlalu serius, kami belum melihat anggota klan Xiao selama bertahun-tahun. Kami menjadi bersemangat untuk menggali kekuatannya dari klan Xiao. Seorang tokoh tua perlahan muncul di langit setelah kata-kata Sun Er baru saja terdengar. Orang ini mengenakan jubah abu-abu, wajahnya dingin, keras, dan kuno, matanya berisi ketidaksopanan saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan menatap pria tua berjubah abu-abu yang telah muncul. Dia adalah salah satu dari mereka yang telah menyerangnya sebelumnya, Bintang 8 Douzun. Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua berpakaian abu-abu. Seketika fluktuasi melintas di matanya, dia dengan dingin tertawa. Di dalam hatinya tampaknya ada cukup banyak orang di dalam klan Gu yang membencinya. Perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Penatua Gu Qian, hari ini adalah hari di mana klan Gu kami menerima tamu. Tindakanmu ini sedikit berlebihan. Pergi, kamu tidak akan melakukannya lagi. Suara samar perlahan-lahan menyebar dari jauh di dalam pegunungan sebelum akhirnya bergema di langit. Gu Qian dengan hormat menangkupkan tangannya ke bagian terdalam dari pegunungan ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah itu, dia membungkuk kepada Sun Er dan melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan bergegas ke bagian terdalam dari pegunungan. Xiao Yan, kamu baik-baik saja? Sun Er menyaksikan Gu Qian pergi sebelum berbalik untuk bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan, apakah kamu sekarang tahu mengapa Sun Er tidak ingin kamu datang ke klan Gu sebelumnya? Sun Er menghela nafas. Dia tidak berharap orang-orang tua yang agung ini tidak dapat mengendalikan diri. Mereka berpikir untuk menyerang dan menghalangi Xiao Yan begitu dia tiba di klan Gu. Xiao Yan tersenyum secara alami, sadar bahwa Sun Er tidak ingin dia datang ke klan Gu untuk diejek. Karena itu, dia berulang kali memintanya untuk meningkatkan kekuatannya sebelum datang untuk mencarinya. Ayo pergi, saya sudah mengerti apa yang akan saya hadapi sebelum saya datang ke alam Gu. Hal-hal ini tidak dapat ditinggalkan bagi Anda untuk telanjang sendirian. Kamu telah membantu saya menahan mereka selama bertahun-tahun, dan ini seharusnya giliranku. Xiao Yan tersenyum ketika berbicara. Dengan kekuatannya saat ini,
dia memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Jika penatua Gu Qian itu untuk menyerang sebelumnya, Xiao Yan tidak akan membiarkannya mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sun Er sedikit terkejut ketika dia mendengar suara lembut Xiao Yan. Sun Er pun tersenyum manis. Dia memang membantu Xiao Yan menunda klan Gu untuk waktu yang lama. Untungnya, arusnya telah menyeretnya keluar sampai Xiao Yan tumbuh. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menanggung semua ini dengannya. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas gunung yang curam. Matanya memperhatikan Xiao Yan dan Sun Er di langit, jejak rambut hitam dan putih dengan lembut melayang di depan dahinya. Sepasang mata dingin seperti iblis terlihat di bawah rambutnya. Xiao Yan ini akhirnya datang. Tawa aneh tiba-tiba terdengar sementara seorang pria berjubah perak dengan aneh muncul dari belakang. Bu Yao, sepertinya hubungan antara Sun Er dan dia cukup baik. Apakah Anda tidak berniat menyerah? Pria berjubah perak menatap pria hitam putih di depannya dan menggodanya. Dia bukan anggota klan Gu karenanya, dia tidak bisa bersama dengan Sun Er. Aku akan membangunkannya. Suara tenang lelaki lain itu tanpa sedikit pun fluktuasi seolah-olah dia menyebutkan masalah yang tidak penting. Bagaimana jika dia bersikeras tidak pergi? Pria berjubah perak itu tertawa, lalu mata pria itu terangkat sedikit ketika dia bergumam,